Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukri Sirajuddin, SPSI MA Magister Psikologi, dosen tetap Yayasan Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Mandala Waluyo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu terkait dengan bidang keahlian saya, yaitu Psikologi Perkembangan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa psikologi semester 2 dengan kode mata kuliah PP 3 S1 PSI dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dengan 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali materi dan 2 kali masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dengan menyusun program-program perkembangan yang sesuai dengan tugas-tugas tahapan perkembangan manusia agar dapat menyokong Indonesia emas di tahun 2045. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, dan CPL 3 yang masing-masing tertuang dalam LPS yang sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Penjaminan Mutu. CPMK ini meliputi CPMK 1, mampu mengukur konsep dasar nilai yang digunakan dalam acuan mengkaji berbagai fenomena nilai dan moral. CPMK 2, mampu beradaptasi dalam lingkungan pesisir dan pertambangan. CPMK 3, memahami prinsip etika berbudaya masyarakat pesisir dan pertambangan. CPMK 4, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diakses dan diunduh langsung oleh mahasiswa melalui halaman e-learning umw.ac.id serta presentasi aktif secara langsung tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video-video kasus, media sosial berupa YouTube, LCD, WhatsApp Group sebagai media pendukungnya. Interaction dalam pembelajaran ini melibatkan komunikasi dua arah antar dosen dan mahasiswa berupa diskusi tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Untuk asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mengacu pada rubrik penilaian yang tertuang dalam RPS yang tervalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Penjaminan Mutu. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini mengacu pada SCL, Student Centered Learning, yang meliputi Cooperative Learning, Inquiry Based Learning, Problem Based Learning, Project Based Learning, dan Role Play and Simulation. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah beberapa referensi, termasuk buku saya sendiri dan juga buku beberapa ahli lainnya, serta jurnal-jurnal bereputasi yang mempunyai nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi masa terkini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan materi pertemuan keempat dengan kajian perkembangan masa kanak-kanak tengah. Mari kita simak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik.
Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akan mengabsen terlebih dahulu. Akbar, Michael, Nurhijra. Jadi hari ini adalah minggu keempat atau pertemuan keempat kita tentang materi psikologi perkembangan. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi masa kanak-kanak tengah. Nah, sebelum saya masuk materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya ingat Pak, masa perkembangan awal anak ya Pak, itu dimulai dari umur 2 tahun sampai 5 tahun Pak. Pada masa ini tuh anak-anak itu mereka mulai mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar. Terus mereka memperluas kosakata mereka dalam berbicara Pak. Betul sekali ya. Jadi pada masa kanak-kanak awal, di mana manusia pada umumnya baru mulai mengembangkan motorik kasar maupun motorik halusnya. Nah, baik. Jadi pada studi kita hari ini, nanti di akhir materi saya akan menampilkan video sebagai kasus pembelajaran kita semua. Jadi umurnya itu dimulai dari usia 6 sampai 12 tahun. Nah, kalau sebelumnya masa kanak-kanak awal itu baru mulai berkembang, perubahan fisik, berkembang segi fisik, kognitif, sosial dan emosionalnya. Kalau masa kanak-kanak tengah ini perkembangannya sangat signifikan, sangat bisa kita observasi secara langsung seperti itu. Nah, jadi masa kanak-kanak tengah ini juga sering disebut sebagai masa-masa sekolah atau tahun-tahun sekolah. Kenapa bisa seperti itu? Karena anak akan menghabiskan sebagian waktunya untuk berada di sekolah formal seperti itu. Oke. Nah, dari sisi kognitif dan emosi tentunya akan terjadi perbandingan atau perbedaan antara budaya yang satu sama budaya yang lain, khususnya di negara berkembang sama negara maju. Berikut saya akan tampilkan perkembangan sosio-emosional dari budaya yang berbeda pada negara maju sama negara berkembang. Nah, umumnya kita melihat di negara berkembang, khususnya di Indonesia, lebih spesifik lagi di Kota Kendari ini, bagaimana perkembangan sosio-emosional yang terjadi pada masa kanak-kanak kita, khususnya di masa kanak-kanak tengah. Umumnya kita melihat di jalanan atau di sekitar kita, di mana sosio-emosionalnya ini sangat bertolak belakang dengan negara-negara maju seperti negara Jepang. Mungkin bisa langsung dilihat melalui video ini. Oke, semuanya bisa lihat videonya. Jadi ini merupakan perkembangan dari aspek emosi sama karakter dari negara Jepang. Lihat videonya. Baik, dari pemutaran video tadi mungkin ada sesuatu yang ingin dikomentari atau ingin dibandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mau berkomentar? Silakan angkat tangan.
Siapa? Silakan berkomentar. Dari video tadi kan Pak, kita lihat dari ini kan kultur budaya dari masyarakat Jepang, di mana seperti yang kita ketahui, bahwa Jepang itu dikenal sebagai negara yang sopan, yang di mana budayanya itu kesopanan itu diawalkan sejak diajarkan sejak usia dini. Bahkan pada anak-anak yang di negara kita itu tidak diajarkan sejak dini, di negara Jepang sendiri sudah diajarkan Pak. Bahkan waktu untuk usia PAUD itu sudah diajarkan kesopanan itu seperti apa, bagaimana dia dalam menanggapi orang dewasa, tidak berkata yang tidak sewajarnya kepada orang dewasa, berbeda dengan kultur di Indonesia Pak, yang seakan-akan semua itu tidak dipedulikan begitu Pak. Ya, betul sekali. Masih ada yang ingin berkomentar? Ya Pak, Baik, silakan. dari video tadi Pak, sebenarnya di baik Indonesia maupun Jepang saya rasa sama ya, sama-sama memiliki rasa hormat, namun cara mengekspresikannya mungkin berbeda. Kalau misalnya di Jepang, dia cenderung masyarakatnya itu membungkuk Pak. Kalau di Indonesia biasanya saling menjabat tangan. Betul ya. Berikutnya kita akan membagi peserta dalam kelas ini menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, silakan berkumpul sesuai dengan kelompok kecilnya. Baik. Jadi umumnya pada masa kanak-kanak tengah mungkin ada di antara kalian yang pernah mengalami pengalamannya sendiri ataupun ada koleganya atau keluarganya yang langsung mengalami bagaimana anak-anak ketika bermain HP langsung ketika HP-nya dicabut, anaknya langsung tantrum. Ada yang seperti itu keluarganya? Nah, jadi hari ini saya ingin mengajak diskusi tentang perilaku anak-anak yang sampai saat ini membuat para orang tua bingung bagaimana menghadapi anak ketika mereka lagi asik bermain gadget. Masing-masing kelompok silakan diskusikan kasus ini, kira-kira apa yang sebaiknya yang harus kita lakukan supaya perilaku anak-anak ini bisa terkendali seperti itu. Bisa dipahami instruksinya? Baik, kalau bisa silakan diskusikan. Saya berikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit.
siapa yang mau membahas terlebih dahulu? Silakan. Kita lingkungan anak, terutama orang tuanya, dengan cara mungkin orang tuanya tidak bermain HP di depan anaknya, terus memberikan batasan waktu bermain HP kepada anak itu kapan. Ya, betul ya. Jadi ketika kita ingin memodifikasi anak, perilaku anak dalam bermain gadget, maka yang pertama kali yang harus kita modifikasi adalah lingkungan di sekitarnya. Jadi para orang tua harus berperan aktif dalam mengendalikan perilaku anak, seperti membatasi penggunaan gadget pada anak. Seperti itu. Sebelum kita tutup materi kita hari ini, ada yang mau bantu saya menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Di materi ini bisa saya cari kesimpulan ya bahwa anak-anak di masa kanak-kanak rumah mengalami pertumbuhan fisik yang stabil dengan peningkatan dan berat badan yang konsisten. Kemudian dalam aspek kesehatan penting untuk menjaga gaya hidup sehat dengan pola makan yang bergizi dan olahraga yang teratur untuk mendukung perkembangan fisik yang matang, menjaga keterampilan motoriknya. Aspek perkembangan kognitifnya mulai dari kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, dan kemampuan membaca dan menulis. Aspek perkembangan sosial dan emosionalnya itu baik berupa keterampilan sosialnya perlu ditingkatkan, kemudian perkembangan emosional dan konsep diri, yaitu anak-anak mereka mengembangkan rasa yang lebih kuat, termasuk nilai-nilai keyakinan dan niat mereka. Dan yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi mereka, baik berupa genetik dan faktor lingkungan. Baik saja yang saya simpulkan. Baik, saya kira cukup ya materi kita hari ini. Pertemuan kita hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah join di kelas saya hari ini. Saya doakan semoga kalian selalu sejahtera selalu. Saya akhiri kelas ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.